Nah, setengah putaran merupakan sebuah involusi lain yang mengelilingi sebuah titik dan mencerminkan setiap titik pada sebuah titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran juga dinamakan dengan pencerminan pada suatu titik atau refleksi. Definisi dari setengah putaran. Sebuah setengah putaran pada titik A adalah suatu pandaan HA yang didefinisikan untuk setiap titik P pada bidang. Jika P tidak sama dengan A, maka HAP sama dengan P aksen, sehingga A ini berada di tengah, titik tengahnya berada di ruas garis PP. Kemudian HA sama dengan A. Nah, maksud dari suatu pandaan. Suatu pandaan di sini adalah suatu refleksi atau pencerminan dari setengah putaran itu tadi. Nah, setengah putaran ini biasanya disimbolkan dengan SA. Di sini ada teorema 1 yang berbunyi jika A sebuah titik, G dan H dua garis tegak lurus yang berpotongan di A, maka HA sama dengan komposisi dari G dan komposisi H atau disimbolkan dengan MG MH. Karena G ini tegak lurus dengan H, maka kita akan membuat sebuah sistem ortogonal. Ortogonal di sini adalah tegak lurus dengan misalkan G ini adalah sumbu X dan H ini adalah sumbu Y. Dan A ini berada di titik asalnya. Secara grafiknya akan terbentuk seperti ini. Ini titik, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, dan ini titik A. Di mana ini adalah P dengan koordinat X, Y. Kemudian dicerminkan menjadi P aksen, menjadi min X, min Y, dan dicerminkan lagi ke P double aksen dengan titik koordinat min X, min Y. Nah, penjelasannya di sini harus dibuktikan bahwa untuk setiap P berlaku HAP dengan komposisi MG MHP. Andaikan kita misalkan bahwa P ini dengan koordinat X, Y tidak sama dengan A, maka dan HAP sama dengan P aksen dengan titik koordinat X1 dan Y1. Karena P ini berada di titik ini dengan titik koordinat 0,0, maka titik tengah dari PP aksen, titik tengah di sini, titik tengah PP aksen ini adalah A. Menjadi koordinat dari PP aksen ini adalah 0,0 karena ini berada di tengah-tengah dari PP aksen. Nah, kemudian sama dengan X plus X1 plus X per 2. Kenapa ini 2? Karena titik A ini berada di tengah-tengah, jadi dibagi 2. Kemudian sama halnya pula dengan koordinat Y, Y1 plus Y per 2. Sehingga sehingga X1 plus X sama dengan 0, atau bisa kita sebut menjadi X1 sama dengan min X, karena X ini kita pindah ruas di sebelah sini. Jadi positif jadi negatif. Sama halnya pula dengan koordinat Y, di mana Y1 plus Y sama dengan 0, atau bisa disebut juga Y1 sama dengan min Y. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa HAP sama dengan P dengan titik koordinat min X, min Y. Ini min X, min Y. Dan setelah sini kita menemukan HAP sama dengan P dengan titik koordinat S, min Y, kita harus memperhatikan pula komposisi dari pencerminannya juga, di mana komposisi pencerminan dari G dan HP ini sama dengan
MG dengan koordinat titik min X, Y sama dengan min X, min Y. Jadi, kalau P tidak sama dengan A, maka HAP ini sama dengan MG, MHP. Tapi kalau jika, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu P tidak sama dengan A, dan yang kedua adalah P sama dengan A. Jika P sama dengan A, maka MG, MHP ini sama dengan HG, A sama dengan A. Sedangkan HAA sama dengan A. Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa MG, MHA sama dengan HAA, sehingga untuk setiap P pada bidang berlaku bahwa MG, MH sama dengan A. Jadi di sini terbukti bahwa jika A adalah sebuah titik dan G dan H adalah dua garis tegak lurus yang berpotongan di A, maka HA ini sama dengan komposisi dari G dan komposisi dari H. Kemudian kita ke teorema kedua. Teorema kedua ini yaitu mengenai setengah putaran. Setengah putaran adalah suatu transformasi. Nah, untuk membuktikannya, kita harus membuktikan bahwa setengah putaran adalah sebuah fungsi. Nah, simbol dari setengah putaran adalah SA ini yang saya maksud tadi di depan. SA ini. SA ini adalah suatu fungsi. Dan SA ini juga harus dibuktikan bahwa dia bersifat fungsi bijektif, di mana bijektif ini adalah suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Artinya, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan dengan anggota B hanya tepat satu saja. Jadi sebelum kita membuktikan bahwa SA ini bersifat bijektif, kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa SA ini juga bersifat surjektif dan bijektif. Langkah pertama untuk membuktikannya yaitu dibuktikan dengan SA bersifat surjektif, yang akan ditunjukkan bahwa P aksen ini ke V, seperti yang di sini ditunjukkan di sini. Maka dari itu kita ambil sembarang P aksen di F untuk menunjukkan bahwa ini. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Jika P sama dengan A, maka setengah putaran di titik A ini sama dengan A aksen sama dengan A. Jadi, untuk yang ini berlaku bahwa P aksen di F ini sama dengan SAP sama dengan setengah putaran dari P, setengah putaran di titik A pada P sama dengan P aksen. Kemudian, kemungkinan yang kedua, jika P tidak sama dengan A, maka A menjadi titik tengah ruas garis PP, berarti SAP sama dengan P aksen. Jadi, SA ini bersifat subjektif. Langkah yang kedua, kita membuktikan bahwa SA ini bersifat injektif. Nah, di sini kita misalkan bahwa B1 tidak sama dengan B2. Ditunjukkan bahwa setengah putaran dari B1 tidak sama dengan setengah putaran di titik A, B2. Nah, kemungkinan yang pertama dari sini. Jika B1 tidak sama dengan B2 sama dengan A, maka untuk B1 tidak sama dengan A, berlaku SA B1 tidak sama dengan B1 aksen tidak sama dengan A. Kemudian yang kedua, untuk B2 tidak sama dengan A, maka SA B2 sama dengan B2 aksen sama dengan B2 sama dengan A. Di sini kita memperoleh dua persamaan.
persamaan yang ke-1 dan persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan kedua ini membuktikan bahwa SAB1 ini berbeda dengan SAB2, sehingga SAB1 tidak sama dengan SAB2. Terlihat berbeda karena di sini jika berlaku B1 tidak sama dengan A, maka SAB1 ini tidak sama dengan B1 aksen, tidak sama dengan juga dengan A. Kalau B2 tidak sama dengan A, maka SAB2 ini sama dengan B aksen 2, sama dengan B2, sama dengan A. Jadi di sini disimpulkan bahwa SAB1 ini tidak sama dengan SAB2. Kemudian ada kemungkinan yang kedua, di mana B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan A. Kita ambil sembarang B1, B2 dengan elemen F dengan B1 tidak sama dengan B2. Di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika B1 tidak sama dengan A, kemudian B2 tidak sama dengan A, jadi urutan garisnya yaitu B1, B2, kemudian A ini segaris. Dan B1A tidak sama dengan B2A. Sehingga di sini SAB1 sama dengan B1. Kemudian B1A sama dengan BAB aksen 1 dan SAB2 sama dengan B2. Lalu B2A sama dengan AB aksen 2. Nah, karena di sini AB aksen 1 sama dengan B1 di sini, maka jadinya AB aksen 1 sama dengan B1A tidak sama dengan B2A sama dengan AB aksen 2. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa jika kalau B1 tidak sama dengan A, B2 tidak sama dengan A, maka ini B1A ini tidak sama dengan B2. Jadinya B1 B aksen 1 tidak sama dengan B aksen 2, atau karena ini kita mencari setengah putaran, jadinya SAB1 tidak sama dengan SAB2. Seperti itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, yang awal tadi yaitu ini kan, kemungkinan yang awal. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ini yaitu B2 tidak sama dengan A, B2 tidak sama dengan A, jadi urutan dalam garisnya yaitu B1, B2, dan A. Sehingga dan B1A tidak sama dengan B2A. Jelas bahwa SAB1 sama dengan B aksen B sama dengan B2 ini tidak sama dengan B1 sama dengan B aksen 2 sama dengan setengah putaran di titik AB2. Jadi SAB1 ini tidak sama dengan SAB2. Kemungkinan yang ketiga yaitu B1 tidak sama dengan A, kemudian B2 tidak sama dengan A. Jadi di sini B1, B2, dan A ini tidak segaris, sehingga SAB1 ini sama dengan B aksen A, dan SAB2-nya B aksen 2. Andaikan jika SAB1 ini sama dengan SAB2, maka B aksen 1 ini sama dengan ini SAB1. Nah, kalau SAB2 sama dengan B aksen 2, jadi karena SAB1 sama dengan SAB2, maka B aksen 1 sama dengan SAB1 sama dengan SAB2 sama dengan B aksen 2.
diperoleh bahwa B aksen 1 sama dengan B aksen 2. Karena di sini apa? B aksen 1 sama dengan SA B1 sama dengan SA B2 sama dengan B aksen 2. Kan nilainya sama. Berarti di sini diperolehkan bahwa B1 sama dengan B aksen 2. Sehingga B1A B aksen 1 dan B2A B aksen 2 ini terletak pada garis yang sama dan mengakibatkan bahwa B1 ini maksud saya B1 sama dengan B2, di mana menurut teorema jika melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis saja. Ini terkontradiksi dengan pernyataan bahwa B1 tidak sama dengan B2. Pengandaiannya, jika B1 ini tidak sama dengan B2, maka SAB1 ini sama dengan SAB2 harus dibatalkan. Jadi di sini kita simpulkan SAB1 tidak sama dengan SAB2 karena menurut teorema melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Nah, karena ininya sama, jadi SAB1 sama dengan SAB2 ini harus dibatalkan. Berarti SAB1 ini tidak sama dengan SAB2. Jadi SA ini bersifat injektif. Nah, dari langkah 1 dan langkah kedua ini diperoleh bahwa SA ini bersifat subjektif dan injektif. Sehingga SA ini bersifat bijektif. Sebab apa? Karena kita kan mencari ini tadi. Nah, setelah kita menemukan bahwa SA ini bersifat subjektif dan injektif, berarti SA ini bersifat bijektif. Karena sifat dari bijektif ini adalah suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus subjektif. Berarti terbukti bahwa SA ini bersifat bijektif. Dan teorema yang membuktikan bahwa setengah putaran adalah suatu transformasi. Kemudian di sini ada teorema 3 di mana jika A sama dengan A, B dan P sama dengan berada di koordinat X, Y, maka SAP ini sama dengan 2A min X dan 2B, Y. Nah, grafiknya seperti ini. Ini titik P. Jika dicerminkan menjadi P aksen X0, Y0. Dan titiknya ada di titik A, B ini kita misalkan. Misalkan bahwa P aksen ini adalah X0, Y0 adalah setengah putaran di titik AP, maka A ini berada di tengah, titik tengah dari P aksen, seperti definisi dari setengah putaran tadi. Maka A dengan koordinat AB sama dengan A, X plus X0 per 2. Per 2 ini, kenapa ininya 2? Karena ini berada di titik di tengah-tengah dari PP aksen. Kemudian kita akan mencari nilai, karena ini bersifat seni, jadi dikalikan silang, jadi 2 dikali A menghasilkan 2A, kemudian X plus X0. Jadinya untuk mencari X0-nya menjadi 2A. X ini kita pindah ruas ke sebelah sini, jadi negatif menjadi 2A min X sama dengan X0. Kemudian untuk yang B ini sama dengan Y plus Y0 per 2. Nah, 2 dikalikan B, kita kalikan ini dengan ini. Nah, untuk membedakannya, jadinya ininya adalah 2B sama dengan Y plus Y0. Kemudian Y ini kita pindah ruas ke sebelah sisinya menjadi 2B min Y sama dengan Y0. Nah, X sama Y ini itunya sama. Jadinya nilai dari P aksen yaitu untuk koordinat X-nya ini menjadi 2A min X dan koordinat B-nya ini menjadi 2B min Y. Jadi setengah putaran di titik A pada
P ini sama dengan 2A min X, 2B min Y. Nah, dari beberapa teorema tersebut dituliskan bahwa rumus dari setengah putaran yaitu H aksen sama dengan HPA, di mana XP ini sama dengan X plus X aksen per 2 sama dengan menjadi X aksen sama dengan 2 XP min X, dan untuk koordinat YP sama dengan Y plus Y aksen per 2 menjadi Y aksen sama dengan 2YP min Y. Atau juga bisa seperti ini. Sama. Kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, apabila A ini berada di titik koordinat 2,3, maka tentukan dari setengah putaran di titik A pada C apabila C ini berada di titik koordinat 2,3. Kita akan mencari diketahui titik koordinat A sama dengan 2,3 dan C adalah 2,3 pula. Maka ditanya setengah putaran dari C ini berapa? Nah, jadi di A ini kita misal jadi 2 ini adalah 2 adalah A, 3 adalah B. Kemudian yang di koordinat C ini 2 ini sebagai X, 3 ini sebagai Y. Rumus dari setengah putaran seperti yang di atas ini tadi. Ini tadi. Nah, untuk menentukan ini seperti ini sama dengan 2XP min X. Jadi di sininya adalah 2X min X, atau karena di sini saya lebih sukanya pakai AP dan XY, jadinya 2A min X, 2B min Y. Kita langsung substitusikan. A-nya kita masukkan di sini ada 2. X-nya kita masukkan di sini ada 2. Saya kasih ininya yang berbeda biar teman-teman semua tahu. Di sini langsung kita substitusikan, kemudian B ini bernilai 3, kita masukkan angka 3 di sini, dan Y-nya ini bernilai angka 3, jadi kita masukkan di sini. Nah, untuk 2 dikalikan 2 sama dengan 4, min 2. Kemudian, koma, 2 dikalikan 3 di sini adalah 6, min 3. Terus 4 dikurangi min 2, 4 dikurangi 2 adalah 2, kemudian 6 dikurangi 3 adalah 3. Jadi SAC sama dengan 2,3. Kemudian kita akan ke soal yang B. Soal yang B ini adalah titik koordinat A-nya sama 2,3, hanya yang kita cari adalah SAD, di mana D ini memiliki titik koordinat negatif 2,7. Nah, jadi sama seperti yang A tadi. A ini bernilai 2, B ini bernilai 3. Kemudian X ini bernilai negatif 2, D ini bernilai 7. Langsung kita substitusikan ke rumus yang di sini. Jadi 2 ini kan bernilai 2, kita masukkan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian min X. X di sini adalah bernilai negatif 2, jadi negatif min 2. Kemudian 2B. B di sini bernilai angka 3, kita masukkan di sini. Kemudian Y ini bernilai 7, kita masukkan di sini. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4, karena ini negatif kali negatif sama dengan positif, berarti ini 4 ditambah 2. Kemudian 2 dikalikan 3 ini sama dengan 6. Kemudian min 7, 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Jadi setengah putaran jadi dari
setengah putaran titik A pada D ini yaitu 6, -1. Semoga sampai sini teman-teman paham semua ya. Kemudian yang ketiga ini titik A-nya tetap sama 2,3, hanya saja di sini kita akan mencari setengah putaran dari E, di mana E ini memiliki titik koordinat X-nya bernilai 4 dan Y-nya bernilai -1. Ini ya. Teman-teman paham kan? Semoga ya. Nah, langsung kita substitusikan lagi. A ini bernilai 2. A ini bernilai 2. Akan bernilai 2. Kemudian X-nya di sini ada bernilai 4. Kemudian B ini bernilai 3. Kemudian Y ini bernilai -1. Ini -1 ya. Langsung kita masukkan. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. -4 sama dengan 0. Kemudian 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Negatif dengan negatif jadi positif, plus 1, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi setengah putaran di titik pada setengah putaran A di titik E adalah menghasilkan 0,7.